Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sevianingrum, NPM 97. Saya dari kelas 2B Prodi PGSD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsebo Lampung. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dari artikel yang saya buat yang berjudulkan Membudidayakan Nasionalisme dan Persatuan. Langsung saja kita menuju ke isi dari artikel yang saya buat. Masalah nasionalisme secara umum adalah pengabdian yang tinggi oleh bangsa terhadap negaranya, yang diperhatikan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Menurut Budiono 2007-2008, keutuhan dan kekokohan suatu negara tentu saja dipengaruhi oleh sifat nasionalisme bangsanya. Selain nasionalisme, seseorang bangsa juga harus mempunyai sikap patriotisme. Nilai nasionalisme merupakan jiwa bangsa Indonesia yang akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih berdiri. Nasionalisme sebagai salah satu paham untuk mengingatkan generasi muda akan kegigihan usaha para pejuang Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Para pahlawan bangsa yang telah gugur tentu akan bangga bila perjuangan mereka diteruskan oleh generasi saat ini, karena perjuangan mereka belum selesai. Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau menyerahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Budiono 2007.2-2011. Pengaruh era globalisasi. Pengaruh era globalisasi sangatlah rentan terhadap penurunan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme di kalangan pelajar di Indonesia semakin rendah. Hal ini dapat terlihat ketika banyaknya warga negara yang lebih membanggakan budaya bangsa lain dan acuh terhadap kekayaan yang menjadi ciri khas bangsa sendiri. Cara berpakaian oleh kebanyakan remaja-remaja Indonesia yang berdandan seperti selebritis yang cenderung mengenakan kebudayaan barat. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Dilihat dari sikap, banyaknya anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Adapun maksud dari tujuan upacara bendera yaitu sebagai wadah bagi pelajar SD, SMA, dan SMP atau sederajat yang menambahkan semangat nasionalisme dan patriotisme, sikap cinta tanah air dan bangsa, menumbuhkan sikap jasmani yang tegas dan tangkas, disiplin diri, sikap saling hormat, menghormati kepada yang lebih dewasa atau sama baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, serta meningkatkan pengetahuan di dalam hal baris berbaris dan tata upacara bendera. Melalui kegiatan upacara bendera dapat membentuk suatu karakter jati diri seseorang. Nasionalisme dapat diartikan sebagai rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Secara garis besar, nasionalisme dapat diartikan: yang pertama, paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa. Yang kedua, semangat atau perasaan kebangsaan, yaitu semangat cinta terhadap tanah air Indonesia. Yang ketiga, suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan bangsa dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan
sehingga merasakan adanya kesetiaan mendalam terhadap kelompok bangsa itu. Karakteristik nasionalisme melambangkan kekuatan suatu negara dan apresiasi yang berkelanjutannya, yaitu mengupayakan peningkatan kemakmuran, memelihara rasa hormat, membanggakan pribadi, bangsa dan sejarah, kepahlawanan suatu negara, pembelaan kaum patriot dalam melawan pihak asing, memiliki hubungan kepercayaan dan nilai-nilai tradisi. Lembaga nasionalisme diberikan untuk sebuah kesucian dan penghargaan untuk hukum. Makna nasionalisme secara politis merupakan kesadaran nasionalisme yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan ataupun menghilangkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Makna nasionalisme ini dapat ditumbuhkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata dengan memberdayakan nilai-nilai budaya sebagai sumber kreatif lokal. Pengertian kedua yaitu nasionalisme adalah sebuah sikap politik dari masyarakat atau suatu bangsa yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, ada kalanya jiwa nasionalisme terkikis karena berbagai hal, dan salah satunya adalah era globalisasi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Masuknya berbagai budaya dan produk asing seiring arus globalisasi berdampak pada membudarnya jiwa nasionalisme, terutama pada generasi muda. Banyak generasi muda saat ini lebih mengerti dan mencintai budaya asing daripada budaya asli Indonesia. Padahal, untuk menjadi bangsa yang maju dan kuat, jiwa nasionalisme harus dimiliki oleh setiap warga negaranya. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya tanpa memandang dari siapa dan dari golongan etnik, agama, atau kelas sosial apa mereka. Usaha mewujudkan negara persatuan dapat diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewargaan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Baiklah, demikianlah tadi isi dari artikel yang saya buat, dan sekarang saya akan menyimpulkan dari semua isi artikel yang saya buat. Kesimpulannya adalah, banyak generasi muda Indonesia saat ini lebih mengerti dan mencintai budaya asing daripada budaya-budaya asli Indonesia. Padahal, untuk menjadi bangsa maju dan kuat, jiwa nasionalisme harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan jiwa nasionalisme, setiap warga negara akan mencintai dan bangga bangsa dan negaranya. Begitu pula sebaliknya, setiap warga negara merasa terusik jika ada bangsa lain yang meremehkan atau menghina bangsanya. Inilah jiwa nasionalisme yang harus dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Negara Persatuan Indonesia sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotong royongan harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan hanya membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritori Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan rasa cinta tanah air yang tinggi, seperti semangat rela berkorban, pantang menyerah, menjaga tumpah darah, dan berintegrasi agar negara kita dapat maju dan kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara kita tidak terkikis oleh negara lain. Semakin cinta kita dengan tanah air, maka semakin banyak perjuangan kita untuk tanah air. Dengan jiwa nasionalisme, setiap warga negara akan merasa cinta dan bangga dengan bangsa dan negaranya. Puji dan bakti itu kita lakukan dengan menjunjung tinggi kesetaraan kemuliaan manusia,
lewat usaha mengembangkan sikap positif terhadap kemajemukan bangsa, melalui perwujudan demokratis permusyawaratan berdasarkan semangat persatuan yang berorientasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di atas itulah nasionalisme Indonesia kita budayakan. Atau sebagai bangsa negara Indonesia, kita dapat memperkenalkan jiwa patriotisme kita dengan cara 1. Memperkenalkan aneka ragam budaya Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan warisan budaya dan adat istiadat dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua, gunakan produk kaya dalam negeri. Yang ketiga, memperkenalkan sejarah Indonesia. Dan yang keempat, mendidik anak untuk menghargai perbedaan. Dan yang terakhir atau yang kelima, memperkenalkan permainan tradisional. Masih banyak sekali cara untuk memperkenalkan jiwa patriotisme kita, dan itu salah satu dari sekian banyak. Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali pada jati dirinya sendiri melalui pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Upaya yang perlu dilakukan adalah menguak makna substansif nilai-nilai kearifan lokal. Keterbukaan dikembangkan menjadi kejujuran dalam setiap akulturalisasi, pergaulan, pekerjaan dan pembangunan, beserta nilai-nilai budaya lain yang menyertainya, budi pekerti dan norma kesopanan. Diformulasi sebagai keramatamahan yang tulus. Harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi, bukan untuk membangun kesombongan. Ketulusan memang perlu dijadikan modal dasar bagi segenap untuk bangsa. Ketulusan untuk mengakui kelemahan diri masing-masing dan ketulusan untuk membangun egoisme, keserakahan, serta mau berbagi dengan yang lain sebagai entitas dan bangsa yang sama. Dari ketulusan, seluruh elemen bangsa dan majemuk masing-masing merajut kebenekaan kemudahan menjadikan sebagai semangat nasionalisme yang kokoh. Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan sekedar menjadi identitas suku atau masyarakat tertentu. Dengan demikian, mau atau tidak mau, rasa nasionalisme harus dibangkitkan kembali. Namun bukan nasionalisme dalam bentuk awalnya seabad yang lalu akan tetapi nasionalisme yang diarahkan untuk mengatasi semua permasalahan bangsa dengan sikap yang jujur, adil, disiplin, berani melawan wewenang-wewenang, tidak korupsi, toleran, dan bersahaja. Diharapkan bangsa ini dapat bersama-sama menyelami kehidupan secara arif dan bijak, menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, damai, dan penuh keadilan. Berikutlah tadi isi dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari artikel-artikel yang saya buat. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.